Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran kepariwisataan. Kali ini kita membahas tentang skema dan unsur-unsur industri pariwisata. Ini Ibu sertakan gambar-gambarnya oleh-oleh wisata kemarin waktu liburan, ya. Karena dalam unsur-unsur industri pariwisata termuat ada beberapa unsur yang nanti kita akan pelajari. Industri pariwisata telah berkembang, ya. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang industri pariwisata dari bab 1, 2, dan 3. Sekarang kita menginjak ke bahwa industri pariwisata telah berkembang dengan pesat dari masa ke masa. Terbukti dengan apa? Dengan semakin banyaknya orang melakukan kegiatan wisata, dan juga jumlah orang yang membelanjakan uangnya untuk berwisata itu lebih banyak. Hal ini sangat dimungkinkan karena apa? Karena satu, semakin meningkatnya jumlah penduduk. Dengan demikian juga meningkat jumlah penduduk dunia yang mampu melakukan perjalanan wisata ke daerah lain, baik masih dalam taraf satu negara maupun taraf luar negeri. Intinya untuk semakin tahun dari tahun ke tahun yang namanya perjalanan wisata semakin maju atau semakin berkembang pesat. Selanjutnya. Nah, tadi karena penduduk dunia itu sudah semakin banyak dan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata juga semakin banyak. Dan yang kedua, keputusan untuk cuti bersama pada setiap libur hari raya atau libur lainnya juga ikut mendukung kegiatan berwisata dari daerah satu ke daerah yang lainnya, bahkan bila memungkinkan ke negara lain, ya. Karena adanya libur dan cuti bersama itu kan relatif lama waktunya, jadi biasanya kumpul sama keluarga, mereka berwisata bersama-sama. Ya, semakin bertambahnya uang atau dana yang dapat digunakan untuk dapat membiayai wisata. Hal ini menunjukkan berarti apa? Semakin sejahtera penduduk sekarang. Jadi mereka memikirkan wisata atau untuk rutinitas, menghilangkan rutinitas atau menghilangkan kepenatan setelah bekerja. Ya, beda kalau zaman dulu boro-boro memikirkan wisata, buat makan dan sandang pangan saja kadang susah, makanya belum sempat memikirkan wisata. Tapi zaman sekarang sudah semakin modern, sudah semakin maju, pekerjaan sudah semakin banyak, makanya orang-orang sekarang bisa melakukan perjalanan wisata. Kemudian yang ketiga, semakin tersedianya waktu yang luang dan kesempatan yang dapat digunakan untuk berwisata. Waktu yang luang itu tadi karena mungkin cutinya bersama-sama, jadi waktunya lama, atau tempatnya dekat, jadi dijangkau dalam satu hari bisa. Kemudian semakin mudah cara melakukan perjalanan, lebih cepat dan lebih menyenangkan karena dengan banyaknya transportasi yang disediakan, maka jarak yang dulunya jauh sekarang jadi dekat. Selain transportasi juga
jalan-jalan sekarang sudah semakin bagus dan semakin banyak, apalagi jalan-jalan tol sekarang di mana-mana ada. Makanya yang dulunya ditempuh 8 jam sekarang bisa ditempuh 5 jam atau bahkan mungkin 4 jam saja melalui jalur darat. Apalagi kalau misalnya menggunakan pesawat. Karena hampir setiap daerah atau provinsi itu sekarang sudah ada yang namanya bandar udara atau tempat untuk berhentinya pesawat. Jadi sekarang itu bukan hanya di Jakarta, hampir setiap kota-kota besar di Indonesia itu sekarang sudah ada. Kemudian berikutnya yaitu kecenderungan biaya hidup lebih tinggi di negara tertentu juga mendorong orang untuk melakukan wisata ke negara lain yang biaya hidupnya lebih rendah. Nah, ini menguntungkan mereka yang suka melakukan perjalanan wisata tapi dengan dana yang kecil. Ya, kemudian banyakkan orang-orang Eropa itu mencari daerah yang nyaman, yang masih asri ke daerah Asia, yang biayanya murah atau dibandingkan dengan mata uang mereka itu jauh lebih murah di Asia. Terus, apalagi? Nah, ini ada unsur-unsur industri pariwisata. Di sini ada wisatawan atau wisatawan sudah dibahas ya. Orang yang melakukan perjalanan wisata, coba ingat-ingat bab-bab yang sudah kita pelajari ya. Di sini ada objek atraksi atau tempat-tempat yang menarik untuk melakukan liburan. Di sini ada spa. Ini adalah untuk orang-orang yang butuh relaksasi. Di sini ada pramu wisata. Pramu wisata itu apa? Pramu wisata itu orang pemandu wisata. Ya. Di sini ada travel agen atau agen perjalanan wisata. Ada hotel dan resort, tempat untuk menginap. Ada rental mobil, ada usaha angkutan yaitu bus. Di sini ada kereta api, ada juga pelayaran menggunakan kapal laut, ada juga yang menggunakan pesawat terbang. Nah, di sini juga ada layanan informasi yang siap untuk melayani Anda apabila Anda membutuhkan informasi. Di sini tidak ketinggalan yang namanya orang jalan-jalan pasti membutuhkan makanan di sini dan minuman. Di sini ada restoran, kafe, dan bar. Mungkin orang bisa menahan diri untuk membeli cindramata ataupun oleh-oleh. Tapi kalau di suatu tempat pasti kan merasa lapar dan merasa pengen minum. Pasti tidak bisa melupakan yang namanya restoran dan tempat minum ataupun tempat untuk menghilangkan rasa dahaga. Oke, selanjutnya sampai sini kira-kira kalian sudah ingat ya? Iya, sudah pastinya. Nah, ini di sini ada tabel yaitu tabel 1.1 skema industri pariwisata. Ini atau travel and tourism industry. Nih, disebut sebagai industri karena semuanya unsurnya itu banyak. Diingat lagi ya kenapa disebut sebagai industri, maka unsurnya banyak dan tujuannya itu mendapatkan profit atau keuntungan. Menurut The Education Institute of American Hotel and Motel Association, nah, Edward Sugiarto dan Sri Sulastiningrum 96 ini membuat skema. Ini ada hotel, transportasi servis, ini ada jeep, airline, autos, bus,
train, speaks, limousine. Nih, food and beverage operation, ada restoran, ada property, retail store itu ya seperti Carrefour contohnya, Matahari mungkin, atau mungkin tempat-tempat shopping yang berupa retail deh, mall mungkin, vending, catering, snack bar, cruise ship, bar, atau travel. Retail store. Nih, retail store itu ada tempat shopping, market, activity. Ini ada bisnis, entertain, meeting, study trip, sporting, event, etnik, festival. Nih, di sini ada yang namanya activity atau apa sih yang mereka tawarkan di daerah wisata. Ada berupa hiburan, pertemuan, study trip, perjalanan untuk belajar atau olahraga, ada event, ada festival, ada culture. Nah, ada upacara-upacara, ada. Oke, selanjutnya. Nah, ada apa? Sini ada keterkaitan dan saling ketergantungan antara berbagai unsur atau sektor dalam industri pariwisata. Di sini ada mind map atau peta konsepnya. Apa saja sih yang terkait tentang industri pariwisata? Di sini ada yang namanya makanan dan minuman, ada transportasi, ada tempat aksi atau tempat kebugaran ataupun tempat aktivitasnya apa saja, ada cindera mata. Nah, di sini ada hotel, ada apa? Transportasi untuk mengantarkan. Sampai sini tahu ya? Tahu, Bu. Baiklah, kalian bisa mengamati gambar apa ini. Nah, selanjutnya. Nah, gambar 1.2 ini ada pengelompokan perjalanan wisata. Pengelompokannya ini ada akomodasi, ada objek wisatanya, ada prasarana wisata, ada sarana dan fasilitas wisata, ada transportasi, dan ada sumber daya manusia. Tidak lepas dari sumber daya manusia, karena semua ini harus ada yang menjalankan. Yang menjalankan siapa? Tentunya manusia. Oke, selanjutnya, ini unsur-unsur yang terlibat di dalam industri pariwisata. Ada beberapa unsur ya, jadi dalam industri pariwisata. Tadi skema di atas sudah menggambarkan ya. Sekarang penjelasannya. Ada akomodasi. Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Dapat berupa hotel, lodgement, guest house, pondok, hotel inn, atau perkemahan, atau karavan, ada backpack, paket, dan sebagainya. Nah, ini yang namanya akomodasi, tempat tinggal tapi untuk sementara. Saat ini telah berkembang lebih jauh ke arah tuntunan pemenuhan kebutuhan manusia lainnya, seperti makanan, minum, rekreasi, olahraga, konvensi, pertemuan-pertemuan profesi, dan asosiasi perjamuan-perjamuan pernikahan dan lainnya. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman juga dapat mempengaruhi jenis, macam, banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan harus disediakan oleh pengusaha pada bidang akomodasi. Nah,
Ini Ibu sertakan. Ini adalah lobi hotel tempat Ibu menginap nih di sini. Kemudian ini ada kamar. Di depan kamar ini ada tempat untuk menaruh barang-barang atau mungkin pesanan, ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, jasa boga dan restoran. Jadi setiap di mana tempatnya ada rekreasi pasti tidak luput dari boga dan restoran, makanan dan tempat makan, ya. Adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Jenis usaha ini dapat dibedakan dalam manajemennya, yaitu cara pengelolaannya, apakah dikelola secara mandiri maupun terkait dengan usaha lainnya. Nah, industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman ini merupakan industri yang paling menjanjikan, karena seperti dikatakan banyak orang dalam berwisata, orang boleh menahan diri untuk tidak membeli pakaian ataupun jenis sandang lainnya, tetapi tidak ada wisatawan yang dapat menahan untuk mencicipi makanan dan minuman. Di samping itu pula, industri makanan dan minuman ini juga banyak dikonsumsi atau dibeli untuk kenangan sebagai oleh-oleh dan buah tangan, menambahkan telah melakukan wisata. Nah, ini salah satu restoran, ya. Penempatan restoran di salah satu hotel tempat Ibu menginap. Nah, ini Ibu sedang mencicipi makanan yang ada di restoran tersebut. Ya, sampai sini sudah paham, ya. Jadi jasa boga dan restoran itu tidak lepas dari yang namanya unsur industri pariwisata. Transportasi dan jasa angkutan. Nah, ini gambarnya ada delman, ada bus, ada kapal, ada pesawat. Ini namanya transportasi atau jasa angkutan. Adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan. Transportasi dapat dilakukan melalui darat, laut, udara. Pengelolaan dapat dilakukan oleh swasta maupun BUMN. Jasa angkutan dan transportasi ini juga sangat mempengaruhi industri pariwisata. Terjadinya kemudahan jasa transportasi, terutama udara, yang memberikan harga yang cukup terjangkau bagi seluruh kalangan, membuat meningkatnya kegiatan wisata dari satu tempat ke tempat atau daerah lain. Namanya jasa pariwisata ini tidak lepas dari yang namanya perjalanan wisata, karena pasti kita dalam melakukan wisata walaupun bagaimana membutuhkan transportasi. Apalagi zaman sekarang kita pengen keluar negeri atau keluar pulau, keluar daerah, biar cepat waktunya, membutuhkan yang namanya pesawat terbang. Nah, didukung dengan harga tiket pesawat untuk sekarang itu tidak terlalu mahal, jadi kita bisa menjangkaunya. Makanya wisatawan pun banyak yang melakukan perjalanan wisata. Oke, ya. Kemudian yang keempat, tempat penukaran uang atau money changer atau uang penukaran uang. Apa itu? Tempat penukaran mata uang asing. Kini telah berkembang dengan pesat. Penukaran uang tidak hanya dilakukan di bank, melainkan juga pada perusahaan-perusahaan yang tersebar di tempat-tempat strategis, terutama di kota-kota besar. Ini changer. Ya, untuk memudahkan karena butuh penukaran uang. Kenapa? Karena biasanya orang luar negeri membawa, terutama yang dari Eropa, ya, membawa mata uang mereka itu berupa dolar.
Hanya di sini kan uang dolar tidak terpakai, makanya harus ditukar dulu dengan rupiah. Oke. Tahu ya fungsinya penukaran uang, tahu. Baiklah, selanjutnya yaitu atraksi wisata. Apa sih atraksi wisata? Atraksi wisata dapat berupa pertunjukan tari, musik, upacara adat, dan lain-lain sesuai dengan budaya setempat. Pertunjukan ini dapat dilaksanakan secara tradisional maupun modern. Melalui atraksi wisata ini dapat dilakukan salah satunya mengangkat keunggulan lokal setempat. Ya, atraksi itu pertunjukan ya, bisa berupa tari, musik, upacara adat, ataupun budaya setempat. Nuansanya bisa tradisional juga bisa dengan modern. Oke, selanjutnya tahu ya apa itu atraksi wisata. Kita menginjak selanjutnya. Nah, cindera mata. Setelah kita jalan-jalan, pastinya kita perlu cindera mata untuk menandakan bahwa kita sudah melakukan perjalanan wisata. Untuk orang-orang yang di rumah, biasanya kita berbelanja nih, sedang berbelanja apa itu pernak-pernik untuk oleh-oleh. Nah, ini ada yang berupa etnik nih, ada poci, ada dua, ada juga langsung nih ya, tempat tungku untuk masak tradisional. Nah, cindera mata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Cindera mata ini biasanya berupa benda-benda kerajinan tangan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan suatu keindahan seni dan sifatnya khas untuk tiap daerah. Ini khas daerah nih. Dan tungku dengan tembikar atau dengan tanah liat, poci dengan tanah liat. Ini juga ada bunga-bunga yang indah-indah tapi semuanya plastik. Oke. Bunganya itu tidak pernah layu nih sepanjang masa. Oke, selanjutnya setelah cindera masa apa kita lihat? Nah, ada yang namanya biro perjalanan. Biasanya kenapa kita butuh biro perjalanan? Karena misalnya kita melakukan perjalanan itu jauh. Biasanya kalau misalnya kita rombongan itu membutuhkan biro perjalanan wisata. Nah, yang sifatnya besar itu biasanya berupa bisa mobil, bisa bus, bisa kereta api, bisa pesawat. Ini adalah biro perjalanan wisata. Adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan. Ya, jadi dijemput kemudian diantar pulang. Namanya biro perjalanan wisata. Sampai sini sudah paham ya, unsur-unsur wisata itu ada sampai G, dari A, B, C, D, E, F, G. 6. Oke, selanjutnya. Nah, ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan Ibu harapkan kalian bisa memahaminya ya. Untuk kemudian silahkan kalian bisa like ataupun komen ataupun subscribe ataupun subrek, serah kalian ya. Kemudian kalian nanti ada tugas dari Ibu, silahkan kerjakan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu senantiasa diberi kesehatan dan semangat untuk selalu belajar dan belajar. Amin. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.